اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتفضل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه وبعد. أما بعد فقال الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidzah dan ustadzat, bil khusus mukarram sahibil fadilah Abuya Kiai Ahmad Mukhtar ibn Buya Abdurrahman Nawi, juga Al-Mukarram Kiai Haji Fathur Rahman MA, Haji Abdul Rashid, dan Ustaz Sofi dan Mu'ar maksud saya. Kenapa para zuriyah Abuya, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan afiah dan panjang umur di dalam taat kepada Allah. Dan dari ibu-ibunya, putri-putri Abuya, saya tidak sebut namanya satu demi satu. Sahabat saya, kebang saya, kakak kelas saya, Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Yusuf Hidayat, yang saya hormati dan saya cintai. Nah, beliau satu-satunya yang dapat ijazah khusus dari Buya, yaitu ijazah kawin lagi. Benar emang borok, cuman sampai sekarang belum bisa diamalin. Dia masih ahli tauhid, belum masnah. Mudah-mudahan Allah kabul dia punya hajat. Amin. Saya sempat kaget ketika saya dipanggil barusan dengan menyebut nama saya, diawali dengan kata Mu'allim Kiai Haji. Karena saudara, ini tempat sejak saya keluar SD, saya di sini. Dan saya mengenal agama ya di sini. Awalnya saya tergolong bangsa jahiliyah. Di sini saya jadi mu'alaf. Itu berkat daripada Abuya. Dan sampai saat ini saya masih seperti dulu. Tidak pernah menjadi kiai dan tidak pernah menjadi mu'allim. Ana tilmid abadan. Saya ini santri ila yaumil qiyamah. Dan guru saya lah yang kiai ila yaumil qiyamah.
Seperti halnya Sayyidina Abu Bakar tidak pernah menjadi Nabi Abu Bakar. Hanya Rasulullah yang jadi Nabi selamanya. Dan Sayyidina Abu Bakar menjadi murid selamanya. Walaupun dari tangan Sayyidina Abu Bakar melahirkan juga para tabi'in, tapi beliau tidak pernah mensetarakan dirinya dengan Nabi Muhammad. Ana tilmid min hadil yom wa min dalikal yom ila yaumil qiyamah. Jadi panggil aja Bang Ilo. Karena kalau abang bisa minta rokok sama adanya. Nah, kalau kiai minta rokok lah coba dah. Bagi kiai rokok apa kan kagak pantas. Masa kiai kudu angsa kan juga. Nyuruh-nyuruh adik kan enak. Kayak gitu. Saudara-saudara, saya senantiasa kalau masuk ke ini tempat, saya rasakan getar saya sampai ini hari, karena saya merasakan bahwa walau secara lahiriah Buya sudah tinggalkan kita, tetapi secara maknawiyah Abuya ada di kalangan dan di tengah kita. Berarti saya bicara di antara keberadaan Abuya. Itu yang membuat apa yang saya hafalkan menjadi hilang. Apalagi tadi Kiai Yusuf sampaikan apa yang beliau sudah bicarakan. Itu sebenarnya hafalan saya, saudara. Saya mau ngomong, diomongin apa dia. Suek bener. Kamu ngomong apa namanya? Dia udah omongin semua. Dan ini mah hitung-hitung sayur, tinggal kuahnya aja. Ya, isep-isep itu air. Ada isinya. Begitu, saudara. Maaf ini. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Ruh bagi bahwa hubungan itu ada empat. Pertama, al-murabatah bainal ahya'i wal ahya. Hubungan antara orang hidup dengan orang hidup, kayak kita nih. Interaksi antara jasad dan jasad. Saling bersapa, saling bertutur, saling membutuhkan satu sama lain. Yang kedua, al-murabatah bainal ahya'i wal amwat. Hubungan orang yang sudah tiada dengan orang yang masih, orang yang ada dengan orang yang tiada. Itu dicontohkan oleh junjungan Rasulullah SAW saat beliau ziarah pakai, beliau ajarkan para sahabat dan istri beliau untuk mengatakan Assalamualaikum ya ahlal bait. Jadi Rasulullah itu berinteraksi dengan orang-orang yang sudah berpulang ke rahmat. Nah, kita pada hari ini masuk dalam hal itu. Tadi kita baca tahlil. Juga ya Yusuf bilang setelah sholat baca Fatihah buat Abuya. Itu bagian daripada ikatan kita dengan orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Seperti juga yang kita bacakan Fatihah untuk Sayyidina Muhammad SAW dan para anbiya, para mursalin. Dan itu mengimbas kepada keberkahan pada kita. Saya ngomong kayak agak berat nih ya. Ya begini kan. Kemudian saudara yang ketiga, al-murabatah bainal amwati wal ahya. Orang meninggal punya hubungan sama orang yang masih hidup. Jadi orangnya udah kagak ada, tapi dia masih punya ikatan. Orang meninggal ini ada dua, saudara. Kata Imam Ibn Qayyim, pertama orang yang meninggal
dia punya roh itu roh mahbus, arwah mahbus. Rohnya terbelenggu, terpenjara. Dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar. Karena apa, saudara? Terbelenggu sebab dia ada kekufuran dan kemaksiatan di masa hidup. Rohnya nggak bisa keluar. Ini roh orang-orang kafir. Yang kedua, ar-ruhul mursalah, roh yang Allah Ta'ala kasih bebas, disebut roh mutasarrifah. Dia bisa beraktivitas seperti orang yang hidup, bisa lihat keluarga, bisa lihat sanak famili, bisa mendoakan. Seperti dalam hadis, tu'radu alayya amalukum, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, uhadithu wa yuhaddathu lakum, in ra'aitu khairan, in tu'radu alayya a'malukum, in ra'aitu syarran astaghfirullah. Bila aku nanti meninggal, aku lihat amal kalian, maka aku istighfar untuk kalian. Dari dalam kubur itu Rasulullah, saudara, istighfar. Nah, ini begitu pula para pewarisnya. Abu Yah itu pewarisnya Nabi Muhammad yang didapat dari para guru-guru. Maka walaupun beliau sudah tiada, saudara, beliau masih berikan doa buat kita sebagai murid dan sebagai anak keturunannya. Mudah-mudahan demikian adanya. Tidak panjang saya cerita, contohnya banyak. Orang yang udah kagak ada, tapi masih bisa ada hubungan dengan orang yang tidak ada. Kadang-kadang saudara, dia datang bukan lewat mimpi, dia hadir di depan orang yang masih. Nanti kalau ada yang ngalamin, rahasiain aja. Kalau gue kebetulan berkunjung sama anak-anaknya yang masih hidup, bukan dalam keadaan mimpi, maka itu satu pertanda bahwa beliau yang sudah tiada masih punya ikatan kuat dengan anak-anak yang satu thariqah dengan abunya. Yang keempat, saudara, murabatah bainal amwati wal amwat. Orang hidup saling berziarah. Orang yang sudah meninggal dia bisa ziarah satu sama lain, berkunjung satu sama lain. Begitu secara garis. Serius amat ini. Kan kalau perbuatan serius gila. Saudara-saudara sekalian, bil khusus Buya Ahmad, guru kita itu pemegang estafet dari para guru-gurunya yang bersambung dari kurun ke kurun, dari guru ke guru, dari wali ke wali, hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia megang estafet ilmu, estafet dakwah, estafet ruhani. Ilmunya, saudara, didapat dari guru-guru sampai Rasulullah. Dakwahnya didapat dari guru-guru sampai Rasulullah. Dan rohaniyahnya juga didapat dari guru-guru sampai Rasulullah. Makanya satu keberuntungan kita ini bisa ketemu sama Buya. Ini ngalamin kan? Pada ngalamin kan ya? Ngalamin ya? Satu keberuntungan besar. Bisa langsung ketemu sama Abuya. Orang Masya Allah luar biasa. Allah Ta'ala berfirman mengkisahkan tentang perihal Nabi Muhammad. Dan ini perihal tentang Rasulullah. Ini pula sesungguhnya yang terjadi pada pewaris-pewaris Rasulullah. Menceritakan Nabi Muhammad itu namanya Al-Hikayah Bis-Sarahah. Menceritakan tentang Rasul, hikayat yang shareh, nama pelakunya Nabi Muhammad. Tapi ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad bahwa itu adalah bagian dari cerita para alim ulama, itu namanya Al-Hikayah Bil-Kinayah. Menceritakan ada kinayahnya, ada makna yang terselubung.
Orang-orang yang punya ikatan dengan Nabi Muhammad saat Rasulullah diceritakan dalam Al-Quran, maka orang itu masuk ke dalam apa yang dilakukan pula oleh Nabi Muhammad. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh nih, kalau kita yang ngaji nahu Melayu yang Buya Karang, alamat fi'il itu kon. Betul nggak gitu? Masih ingat nggak? Ada lagi tata nih. Ini di ini ayat saudara ada kata kon. Kepakai. Laqad manna. Manna itu saudara minna, al-minna. Anugerah. Anugerah itu sesuatu pemberian yang nggak diminta. Kita kagak minta, kagak apa, dibagi. Itu namanya minna, karunia. Ada Abdurrahman, ada Minnatur Rahman. Itu minnah itu karunia dari Buya buat Minnatur Rahman. Minnah itu nggak diminta. Kayak gini, anak Buya minta nggak jadi anak Buya? Mesen. Allah jadikan saya anak Abdurrahman, nggak minta. Tapi pada jadi anaknya, itu namanya karunia. Jadi nikmat wahbiyah, bukan nikmat kasbiyah. Bukan nikmat yang diupayakan saudara, tapi nikmat yang sengaja Allah Ta'ala berikan. Cucu-cucu Abu ya, apa minta jadi cucunya? Ya Allah jadikan saya cucu Abu ya. Untuk berapa jadi cucunya kan gitu. Itu namanya minnah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Ta'ala bilang, ini Rasulullah itu minnatullah. Rasulullah itu minnatur Rahman. Laqad manallah. Kalau orang bicara pakai fi'il madhi, itu menunjukkan makna litahaqqul wuqu'. Bukan sebuah janji, tapi sebuah kepastian. Sungguh sebuah karunia. Gak usah pakai kon. Manallah aja udah tahaqqul wuqu'. Udah pasti terjadi karena makna fi'il madhi. Muto'ab. Udah si mujarrad. Bab awal, kalian dulu, patu domin, patu kasrin, patu penting. Hah? Itu. Mana yamun? Lagi mana yaminu? Itu maknanya mengungkit, mungkit pemberian. Mana yamun? Itu pemberian yang tanpa diminta. Kita jadi murid di sini nggak minta. Ya Allah, tiba baru sadar guru anak Abu ya. Karunia nih. Diawali pakai kon. Itu menguatkan fi'il madhi. Jadi qad manallahu. Sungguh betul-betul. Udah pakai kon saudara, diawali pakai lam taukid. Laqad manna. Jadi 3 tuh taukidnya. 1 fi'il madhi, 2 kon, 3 lam. Jadi maknanya taukidut tahqiq. Menguatkan akan sesuatu yang pasti. Mau udah pasti dikuatkan. Hal apa itu yang pasti itu? Laqad manallahu 'alal mu'minina. Pada orang-orang mukmin. Segitu tuh kalimat mah. Allah Ta'ala kasih karunia sama orang-orang yang punya iman di hatinya. Ini karunia ini saudara disebut minnah mu'abbadah. Karunia yang terus menerus ila yaumil qiyamah. Enggak putus di zaman sahabat. Sampai zaman gini hari saudara, karunia itu masih terikat. Orang dapat karunia Nabi Muhammadnya di zaman ini. Cuman ada yang karunia itu datang mubasyaratan bila wasithah. Datang langsung itu orang tanpa perantara. Itu pada sahabat. Ada karunia itu datang saudara bilwasithah dengan sebab perantara. Perantara siapa? Perantara guru-guru yang usul sampai kepada Nabi Muhammad. Kita dapat karunia Nabi Muhammad tidak langsung, tapi kita dapatnya lewat guru kita Abu Abdurrahman Nawawi. Jadi Rasulullah pun berarti diutus kepada kita lewat kita punya guru Abu Abdurrahman Nawawi. Beliau penghubung, namanya Naibu Muhammad.
pengganti Nabi Muhammad. Kita nggak ketemu langsung, ketemu Abuya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuh kita ketemu begitu saudara, berkahnya sampai turunan-turunan kita. Kalau saudara gali sumur menggunakan pacul supaya dapatkan air. Kita gali sumur saudara selesai ketika dah ketemu airnya, tapi kemudian tuh air kagak habis-habis sampai 7 turunan. Tuh air berkah namanya. Kita ngaji di sini 5 tahun, 6 tahun kayak gali sumur. Udah rapi kita gali sumur, dapat restu ridho Abuya. Restu ridhonya itu bagaikan air yang merembes sampai 7 turunan kita. Mudah-mudahan begitu. Jadi ada makna yang tersurat saudara kita ngaji secara lahiriah, ada makna yang tersirat, yaitu keberkahan di balik ilmu pengetahuan, dan keberkahan itu lewat kita punya guru Abuya Abdurrahman Nawawi. Luar biasa. Beruntung. Ba'atha bihim rasulah. Ini maksudnya. Itu jadi badal dari ba'atha. Namanya badal istimal. Ataupun badal ba'at minal kum. Kan badal idza udilas mun min ismin au fi'lun min tabi'ahu fi jami'i. Ini dia bagian. Ba'atha bihim rasulah. Saat Allah Ta'ala utus seorang rasul. Rasulnya Nabi Muhammad diutus. Itu mulu dan ini maya. Ini mulu dan apa hal dim-dim aja boleh ngomong. Diutus seorang rasul. Allah Ta'ala ya. Bukan rasul yang punya mau saudara. Emang Allah Ta'ala yang kehendaki ini orang menjadi rasul. Kita usaha saudara ngaji. Kita kemudian jadi kiai di kampung, bukan kemauan kita. Allah punya mau. Emang asalnya ba'atha bihim rasul. Makanya nyantren tuh saudara, ntar sampai rumah ada yang jadi satpam gitu. Jadi kiai semua. Enggak, ntar di rumah dikocok lagi. Kalau di pesantren ada seleksi. Mana yang pinter, mana yang tekun, dia nomor 1. Kalau di rumah ada seleksi lagi, bukan pinter lagi. Mana yang berakhlak, dia yang bakal naik. Tapi di rumah itu bukan ilmu lagi. Akhlak dipakai di kampung, di masyarakat. Biar tawadu jadi orang. Biar ilmu jadi berkah. Di kampung begitu nanti. Bukan gue yang paling pinter. Kagak. Itu orang jadi pinter jadinya. Nanti. Jadi harus ada 2. 1 ilmu, kedua akhlak. Kan di sini kita dididik sama gue ngaji biar benar, akhlak biar benar. Saya dulu saudara umur segini nih, saya di sini cukup lumayan agak bengal gitu. Cukup dikit lumayan agak bengal. Yang didik ya Yusuf, abang saya. Ya saya korban didikan beliau. Aduh, kalau saya cerita semua malu takut ditiru. Saya dipanggil sama gue, taruhlah sini. Iya, itu udah pada gue biasa nih. Pada keringetan, ada apa gue? Itu nggak pantas jadi murid gue begini. Ya saya nggak pantas apa ya? Ente di sidang sama Bang Rosid, tuh langsung tuh fokus. Sidang apa gue? Atau pacaran kan? Gitu. Waduh, kena gue kena. Biasa. Kena gue kena. Nggak pantas. Ilmu gampang, kata dia. Kata gue. Kalau ente tekun yang gue ajarkan, ente bakal bisa. Tapi berkah yang susah. Ilmu gampang. Perasaan saya ilmu aja susah banget. Dia kata ilmu gampang. Maksudnya gampang tuh menurut gue ya kali. Kalau menurut kita kan susah. Ilmu gampang, Khairullah. Yang susah berkah. Iya Bu ya. Iya kalau dibilangin. Oh gue dulu kalah katanya. Kalah. Jadi aja. Kalau ente mau punya ilmu, mesti punya adab ente. Ente mesti nurut ente.
dia punya akhlak. Masih ingat tuh? Itu. Jadi kita dididik ilmu di ini tempat, juga didik akhlak dan buat keseharian. Saat kita pulang nanti, itu kebawa dua saudara. Ilmu harus dibawa, akhlak juga baru dibawa. Itu namanya warasatul anbiya. Nah, Abuya itu warasatul anbiya. In ba'atha bihim rasulah. Allah yang utus. Teman Buya banyak saudara. Tapi yang jadi seperti Buya kagak ada. Yang ngaji itu kagak ada. Memang udah Allah Ta'ala pilih. Menjadi ad-da'i, menjadi al-alim, menjadi al-mu'allim, menjadi al-arif, menjadi kiai, haji, Abuya Abdurrahman Nawawi rahimahullah ta'ala. Yatlu alaihim ayatih. Kata Allah Ta'ala, ini Rasul yang putus membacakan tentang ayat. Tilawah itu dzikrul ilmi wal amal. Bukan cuma membaca teks, tapi Rasulullah itu menata keilmuan, menata amal. Buya begitu. Sini ditata ilmu. Kita saudara ngaji tak perlu tinggi-tinggi ya teh. Cukup kitab tipis kalau dia paham betul itu kunci Buya kasih, ente bisa paham kitab-kitab yang besar. Kata Kiai Yusuf ngaji kagak hatam. Kagak hatam ngaji. Tapi beliau bisa ajarkan itu tafsir Munir. Kan nggak masuk akal. Ngaji Jurmi kagak hatam. Hatam nggak Kiai? Hatam mana ngaji Jurmi? Dia ngajar Alfiyah. Jurmi kagak hatam ngajar Alfiyah. Kan curang Ustaz Yusuf nanti. Enak banget tuh dia ya. Oh rupanya saudara begini. Mau saya kasih tahu nggak rahasianya? Dalam diri ulama itu ada mata kepala, ada mata hati. Ulama yang dimaknal kalimah itu ada dua matanya. Satu mata kepala. Mata kepala ini bisa membuat orang cerdas. Dituntun muridnya baca kitab. Baca ini kitab. Pakai mata kepala itu. Dari halaman ke halaman. Kata gurunya ini salah, mubtada bukan tasroh, mubtada dong. Baik guru. Zaidun Karimin. Bukan Karimin, Karimun. Enggak, Karimin bu. Kenapa enggak Karimun? Karena jet manusia, bukan mobil. Jadi Zaid Karimin. Kenapa Karimin? Gurunya biarkan dia mikirnya nak. Sebab kaf itu huruf jar, rim itu rumput, jadi Zaid itu bagaikan rumput. Hujan bagian rumput, makanya saya baca Karimin, bukan Karim. Karimun mobil, Karimin rumput. Nah, ditata nih saudara satu baca. Ini pakai mata lahir dibaca. Kalau orang saudara ketemu guru yang cuma ngaji, pakai mata dohir, dia cuma bisa kitab yang diajari doa. Diajarin jurumnya Bapak Il doang bisa, karena memang ngajarnya pakai mata dohir. Ada guru yang ngajarnya bi'ainil basar atau bi'ainil basir. Hatinya ikut mengajar. Gitu. Kalau mata kepala diajarkan muridnya, karena di otaknya banyak referensi kitab. Di kitab ini begini, kitab itu otaknya ngomong. Mata kepala aja yang bermain. Tapi kalau orang ajarkan muridnya pakai basiroh, dia punya hati bukan ke kitab, saudara, dia punya hati kepada Allah Ta'ala. Jadi jismuhu ma'al khalqi wa batinuhu ma'al khaliq. Itu alim rabbani, guru yang sesungguhnya. Jasadnya dia di kitab, diajarkan murid, hatinya punya ikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid diajarkan satu kitab, dia bisa baca 20 nantinya, karena basiroh yang main. Murid diajarkan setengah kitab, ngaji jurumnya sampai Bapak Il balik lagi. Kan hatam. Di sini tanya nih,
kayak tinggal hatam dunia, kagak ada. Tapi dia bisa baca Kawakibud Durriyah, baca dewek. Kan bingung, kok Anda bisa ya? Oh, jawabannya kita punya buku saudara, punya ikatan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau punya ucapan, punya sir tapak menancap ke dalam hati murid. Bukan cuma itu saja yang sampai kepadanya, tapi sisi-sisi berkah menjadi futuh bagi murid untuk bisa memahami dan membuka kitab-kitab lain yang tak pernah disampaikan dan diajarkan oleh beliau. Begitu Abuya Abdurrahman. Spesial, jarang ada. Ini perlian mahal, yang 1 gram bisa 1 miliar. Dia bukan 1 gram, bergram-gram. Paham tuh? Baru nyesel dah tuh. Aturan apa? Sekarang Buya udah kagak ada. Oh, Buya ada. Itu tinggal kita tinggal punya ikatan ke Buya. Ikatannya apa? Ikatan mahabbah wal khidmah. Kita punya ikatan mahabbah sama Buya. Sekarang punya ikatan mahabbah, jangan takut terputus. Sok tahu dari saya ngomong ya, deh. Nah, apa ini? Punya ikatan mahabbah, kuat di kita punya hati. Baca Fatihah sering, Ustaz Yusuf. Ini yang Ustaz Yusuf bilang tadi, itu namanya ilmu Rabitatus Syekh. Ilmu apa? Rabitatus Syekh. Di kita Fatihah dan Abuya, jangan sebut nama. Kau bayangkan kita punya guru. Setelah terbayang, baru kau katakan wa ila hadratin Nabi al-Fatih. Gitu saja. Mau saya jazakan? Kebetulan saya waktu itu panggil sama Abuya. Ya, namanya enggak. Dodoran terus yang kayak Allah tapi lancar. Ya kan awalnya benar begitu. Terus dandan begini kayak orang benar ya. Tetap aja hakikatnya mah kelihatan. Oke, kan segala kemerosot. Apa itu tadi? Rabitatus Syekh. Jadi bukan Fatihah jasad, Fatihah roh. Kita diam. Bayangin Abuya dalam hati kita. Udah kebayang, kita bilang Assalamualaikum ya Abuya. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Begitu caranya. Saya dapat ini dari saya punya guru, maka pada ini hari kesempatan mudah-mudahan jadi kemanfaatan. Ajaztukum hadir rabitah kama ajazani syekh. Ram bacanya ya. Bayangin Fatihah. Nggak usah disebut. Kalau belum kebayang jangan Fatihah dulu. Pas kebayang kok Michael Jackson yang kebayang. Michael Jackson gitu. Jangan, ntar Fatihah Michael Jackson lagi. Hah? Merem. Dikit ambil jangan. Ya. Gini, saya panggil sama sini Khairullah. Ada apa gue? Ini hari gue ada perlu mente. Perlu apa gue? Ayah gue minta mente khusus. Langit. Apa gue? Gue minta setiap ba'da sholat ente Fatihah kan gue. Masih suka. Gue belum dipokok. Belum pakai roda. Udah gue udah baca. Udah baca tapi bukan setiap ba'da sholat. Tahuan. Tahu aja lagi. Nanti udah baca tapi bukan setelah sholat. Buya minta mente setiap habis sholat baca Fatihah khusus buat gue. Gue minta khusus buat gue. Siap gue. Saya nggak ngerti tuh. Apaan itu? Pokoknya begitu aja baca aja. Rupanya ini kita nggak ketemu jasadnya, tapi kita bisa terikat ruhani. Begitu. Maksudnya begitu. Maka ini kesempatan saya sampaikan biar menjadi keberkahan buat semua. Amin. Kalau saya dewek, saudara, takut saya zolim. Ini barang bukan punya saya, tapi buat semua murid-murid Abu. Betul alim ayat.
wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin. Kelamaan nih saya ngomong sekarang. Kalau saya omongin semua, ingatan saya sudah berubah. Dan waktu juga sudah siang. Maka intinya kita hadir di tempat untuk mengikat kuatkan kita hubungan kita kepada Abuya Abdurrahman Nawawi. Mudah-mudahan hayyan wa maitan kita menjadi muridnya. Amin. Ya Rabbal. Ada yang nanya gini dalam hatinya, masih hidup jadi murid gimana? Ngaji kemarin gue di masjid nih, ngaji, kan gitu. Dia datang ngaji, itu namanya jadi murid hayya. Ada lagi ngaji mayitan, murid sudah mati. Gimana sudah mati? Saya boleh cerita, gue punya guru, namanya Habib Ali Bungur. Ini Habib Ali Bungur, saudara, pernah bilang sama kawannya Buya waktu ngaji, yaitu Malim Syafi Hadani, di kawan waktu ngaji di Habib Ali Bungur. Habib Ali Bungur ini seorang waliullah yang dapat salam dari seorang wali 700 tahun yang lalu. Jadi orang yang belum lahir 700 tahun kemudian baru lahir itu udah kasih salam. Yang kasih salam itu Asy-Syaikh Umar Bamahramah, guru daripada Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Kata Syekh Abu Bamahramah, bila nanti ada orang bernama Ali bin Husain al-Attas, sampaikan salamku. Dia tinggal di Betawi. Orangnya belum lahir 700 tahun. Baca kitab sama Habib Muhammad Mohdar Bondowoso. Di kitab itu ada tulisan, bila datang itu orang bernama Ali bin Husain al-Attas, sampaikan salamku. Kata Habib Muhammad Mohdar, "Khalas ya Ali, salam ini sudah sampai padamu." Dari siapa ya Syekh? Dari Umar Bamahramah 700 tahun yang silam sampai kepada kau. Alhamdulillah. Ini ada sirrul ilmi. Jadi gak mesti secara lahir ya, ada sirrul ilmi kata guru. Ini Habib Ali bilang sama Malim Syafi Hadani, ya Syafi'i, baik Habib, anta tilmidi hayyan wa maitan. Kau muridku, hidup dan matiku. Sekarang kau ngaji, nanti bila aku sudah meninggal, ngajilah bersama. Kacau nggak itu orang? Udah mati masih ngajarin muridnya. Tanya Malim Syafi Hadani, benar nggak Malim? Benar, aneh kalau ada muskilat, aneh datang ke kuburan beliau. Dan itu terjawab masalah-masalah. Oh, luar biasa. Saya pahami begini, ini Abu ya, murid Habib Ali, sama Malim Syafi Hadani. Abu ya sudah datang ke makam Habib Ali Bungur, baca kitab. Nah kita sebagai murid Abu ya, punya hak nggak kira-kira menjadi murid Abu ya Hayyan wa Maitan? Punya hak. Makanya kita juga boleh datang ke makam Abu ya. Oh kita baca ini kita tidak mampu, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih putus. Gitu. Bukan orang biasa, mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah Ta'ala berikan keberkahan dunia wal akhirat, keberkahan zahiran wa batinan buat anak kita, buat keturunan kita yang ada di tulang rusuk kita, juga untuk seluruh keturunan Abu ya. Semoga seluruhnya menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.